Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seprida Swardi, staf pengajar Politeknik Negeri Padang pada jurusan Administrasi Niaga. Saat ini ditempatkan pada home base program studi D4 Bisnis Digital. Mata kuliah yang biasa saya ajar adalah mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis, Aplikasi Komputer Akuntansi, Aplikasi Pengolah Basis Data, dan Kewirausahaan. Dalam pernyataan diri dosen pada unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi ini, mata kuliah yang akan saya jadikan pembelajaran dalam video yaitu mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 3 dengan bobot 2 SKS, 4 jam pembelajaran pada laboratorium program studi administrasi bisnis. Nah, mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi ini mempelajari konsep dan teori tentang bagaimana menyelesaikan transaksi perusahaan dengan aplikasi accounting menggunakan Command Center. Mata kuliah diberikan pada semester 3 dan berstatus wajib bagi mahasiswa program studi administrasi bisnis. Sebagai mata kuliah wajib, materi pembelajaran diberikan dalam bentuk tutorial, tugas atau praktek kasus menggunakan komputer, dan mampu menyajikan laporan keuangan perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur yang dijadikan di dalam project based learning dalam metode pembelajaran ini. Nah, materi dalam pembelajaran mengenal Map Accounting dengan cara mengaktifkan program Map Accounting pada komputer, kemudian membuat data akun, mempelajari balance, setup balance, dan link accounts, kemudian mempelajari modul banking, modul sales, modul purchases, modul inventory, card file. Nah, mencatat semua transaksi keuangan, penjualan, pembelian kas, jurnal umum, penerimaan dan pengeluaran kas, serta melakukan jurnal penyesuaian. Hasil akhir bisa menyajikan laporan keuangan, apakah perusahaan jasa, perusahaan dagang, atau perusahaan manufaktur. Adapun metode yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning atau kita singkat dengan PBL. Nah, pembelajaran adalah salah satu hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Seringkali mahasiswa bosan dengan pembelajaran yang monoton, yang hanya berfokus pada teori. Oleh karena itu, model pembelajaran yang berfokus pada Project Based Learning atau PBL menjadi alternatif yang menarik untuk meningkatkan minat dan hasil belajar mahasiswa. PBL adalah salah satu pembelajaran yang berfokus kepada proyek nyata yang relevan dengan kehidupan nyata mahasiswa, sehingga mahasiswa memainkan peran aktif dalam menentukan desain proyek yang berkaitan dengan data, informasi nyata yang diperoleh dari industri atau perusahaan yang berada di lingkungan sekitar mahasiswa. Nah, dalam melakukan penelitian atau research and development, bisa berkolaborasi dengan rekan kelompok dan menyelesaikan proyek secara tim atau berkelompok. Dalam PBL, mahasiswa didorong untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan berkolaborasi, serta belajar dengan bermakna yang dalam. Nah, mahasiswa menjadi sentral atau pusat pembelajaran karena model pembelajaran memaksa seluruh mahasiswa untuk memikirkan hasil akhir dari sebuah proyek. Hasil akhir dari pembelajaran adalah produk yang dimunculkan dengan aplikasi komputer akuntansi, yaitu laporan keuangan perusahaan jasa, laporan keuangan perusahaan dagang, dan laporan keuangan perusahaan manufaktur. Sistem penilaian kita sesuai dengan acuan panduan aturan akademik Politeknik Negeri Padang, di mana nilai sikap 10%, nilai tugas 20%, dan kompetensi 70%. Nilai kompetensi diambil dari kuis 5%, UTS 25%, dan project based learning 50%. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita lanjut perkuliahan, saya akan panggil presensi kehadirannya Bima Rinaldi. Dia Ramadhani. Agil. Hadir, Pak. Rahma.
Aidatul, Alia, Elzi, Ezi, ya. Hatifah, Iqbal, Mauri, Gugum, Olivia, Tiara, Arfan, Audi, Dian, Fazira, Hafid, Intan, Muhammad Idris, Nabila, Nurul Salma, Rosa, Siti Fatimah, Ulfa, Rizka, hadir semua ya. Ini tentu kita harus menyesuaikan kontrak pembelajaran di laboratorium ini. Ada beberapa kontrak perkuliahan yang akan kita sepakati dalam pembelajaran ini. Pembelajaran ini menggunakan metode Project Based Learning atau kita singkat dengan PBL. Kemudian sistem penilaian sesuai dengan aturan akademik. Penilaian kita klasifikasikan menjadi 3 penilaian. Pertama, penilaian sikap 10%, kemudian penilaian tugas 20%, dan kompetensi 70%. Kemudian masalah masuk pembelajaran di laboratorium ini. Kita masuk sesuai dengan jadwal dengan batas toleransi keterlambatan lebih kurang 15 menit. Kemudian untuk aturan laboratorium semua harus menggunakan jas laboratorium. Kemudian tidak diperkenalkan untuk makan, minum di lab ini. Selain itu juga HP yang digunakan silakan di-silentkan. Itu kontrak perkuliahan kita untuk kita laksanakan 1 semester berikutnya. Kemudian dalam pembelajaran Project Based Learning ini tentu ada tujuan yang akan kita capai, di mana tujuannya itu memberikan pengalaman kerja bagaimana sesungguhnya kasus nyata di perusahaan atau di industri, dalam hal ini tentu UMKM yang kita tentukan sebagai proyek kita, sehingga kasus yang kita jadikan proyek tadi memang betul-betul real di lapangan. Selain itu juga memberikan pemahaman mengenai integratif dan progresif terhadap mata kuliahan. Jadi mata kuliah ini juga belajar bagaimana kita menyelesaikan problem solving yang ada di UMKM, kemudian menyelesaikannya di sini tentu dengan menggunakan aplikasi komputer akuntansi. Selain itu juga mengembangkan soft skill yang berkaitan dengan mahasiswa, bisa soft skill berkaitan dengan leadership, bisa berkaitan dengan tim, kerjasama, kemudian bisa berkaitan dengan emosional, analisis pengambilan keputusan, kemudian juga berkaitan dengan kemampuan saudara memanage waktu dalam menyelesaikan permasalahan. Selain itu juga memberikan solusi persoalan bagi masyarakat. Tentu banyak UMKM kita yang berada di daerah Sumatera Barat ini belum mampu menyajikan laporan keuangan. Nah, kita membantu membikinkan laporan keuangan menggunakan alat bantu aplikasi Mayop Accounting, yaitu aplikasi yang akan kita pelajari dalam 1 semester ke depan. Nah, ini acuan yang ditentukan oleh Politeknik mengenai Project Based Learning yang ada di Politeknik. Ini dikeluarkan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, di mana Project Based Learning ini adalah sesuatu metode pembelajaran yang dilakukan mengerjakan kasus nyata di dunia kerja. Kasus nyata di dunia kerja, industri, sehingga ini yang dijadikan proses pembelajaran bagi mahasiswa di kampus. Nah, ini dilakukan oleh yang biasa dilakukan oleh alumni kalau sudah selesai pendidikan, tapi sekarang kita adopsi menjadi sebuah sistem pembelajaran sehingga permasalahan yang ada di masyarakat itu kita selesaikan di dalam pembelajaran ini. Nah, pembelajaran PBL juga bisa dilakukan di bidang teknik dan bidang sosial. Nah, kita di bidang sosial, bagaimana kita nanti mengambil case yang ada di UMKM, kemudian mengumpulkan data, informasi, kemudian membangunkan sebuah kerangka untuk menyusun laporan keuangan. Ini panduan di dalam Project Based Learning yang ada di Politeknik. Nah, untuk sistem penilaian, sesuai dengan aturan akademik, kita akan mengacu nilai ke dalam kelompok 70, 10% tugas,
10% sikap, 20% tugas, dan 70% kompetensi. Nah, untuk kompetensi ini kita bisa lihat nanti dalam pemberian tugas, UTS, dan kuis. Kemudian untuk project case-nya kita akan lakukan penilaian 40% tambah 10%, yang bisa kita lihat seperti diagram di depan. Nah, ini penilaian akhir yang akan kita sampaikan nanti kepada mahasiswa. Nah, kenapa kita belajar akuntansi ini? Mungkin semester sebelumnya kita belajar akuntansi mengenai perusahaan jasa dan perusahaan retail. Silakan, siapa yang masih ingat pembelajaran akuntansi sebelumnya? Kira-kira akuntansi itu apa? Siapa yang bisa? Bima? Ya, silakan. Akuntansi dari segi bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu to econ, yang berarti memperhitungkan. Sedangkan secara umum akuntansi adalah suatu proses atau ilmu yang kegiatannya meliputi mencatat, mentransaksi, mengelola dan menyajikan data transaksi perusahaan yang ada, sehingga suatu perusahaan bisa nantinya memperhitungkan perusahaan mereka hari ini laba ataupun untung. Bagus sekali yang dipaparkan oleh saudara Bima. Mungkin ada yang lain? Silakan, Egi. Menjawab, akuntansi sendiri merupakan proses pencatatan transaksi yang nantinya akan menghasilkan laporan keuangan dari sebuah perusahaan, yang mungkin laporan tersebut berguna bagi pihak-pihak terkait seperti perusahaan itu sendiri atau masyarakat luar. Terima kasih kepada Bima dan Egi sudah menjelaskan dengan baik pengertian akuntansi. Jadi dalam akuntansi itu adalah proses yang akan dilaksanakan dalam pencatatan sehingga hasil akhirnya mampu menjadikan laporan keuangan. Nah, itu yang akan kita pelajari dengan menggunakan alat bantu software. Dalam hal ini tentu aplikasi Mayap Accounting. Nah, Mayap Accounting, sebelum kita lanjut, kira-kira ada yang bisa menjelaskan kira-kira aplikasi komputer itu apa? Silakan mungkin. Ya, silakan. Rahma. Rosa. Ya. Program komputer akuntansi itu adalah program akuntansi yang digunakan untuk mengolah data seperti transaksi akuntansi sampai laporan keuangan yang diterbitkan. Ya. Mengolah data transaksi akuntansi sehingga mampu menjadikan laporan keuangan dengan menggunakan alat bantu tentunya ya. Oke, silakan. Ada lagi? Rahma ya. Ya, silakan. Mungkin kalau menurut saya aplikasi komputer akuntansi itu berupa sebuah aplikasi komputer yang digunakan untuk membantu akuntan untuk menjurnal atau melaporkan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh satu perusahaan, Pak. Oke. Membantu tenaga akuntan dalam menjurnal. Oke, masuk juga dalam pengertian tadi semacam siklus sehingga kita bisa menjadikan laporan keuangan. Nah, di sini kita bisa lihat Mayap Accounting itu merupakan produk Mayap Limited yang merupakan salah satu software akuntansi unggul untuk bisnis skala kecil yang menyediakan sistem pelaporan keuangan, kemampuan menganalisis kinerja perusahaan, penganggaran dan lain yang merupakan keharusan dalam menjalankan seluruh organisasi bisnis. Jadi di sini jelas ini merupakan alat bantu dalam menjadikan laporan keuangan. Kemudian definisi Mayap itu merupakan singkatan dari Minding Your Own Business Accounting. Nah, merupakan paket program komputer untuk bidang akuntansi yang dibuat secara terpadu, integrated software. Nah, program ini dibuat oleh Datatech Software di Australia. Nah, Datatech Software ini merekomendasikan Mayap Accounting merupakan arsitek untuk perusahaan arsitek ya, bisa untuk konsultan, galeri seni, salon kecantikan, kontraktor dan lain sebagainya. Jadi banyak perusahaan yang bisa kita gunakan dalam melakukan analisis mengenai laporan keuangan, termasuk juga menyajikan laporan keuangan. Dalam aplikasi ini lebih kurang 105 jenis perusahaan bisa kita kelola dengan menggunakan Mayap Accounting. Nah, Mayap Accounting ini merupakan beberapa keunggulan di bidang software lainnya. Jadi banyak software sebenarnya yang bisa kita gunakan dalam mengelola laporan keuangan ya. Misalnya menggunakan DEA, aplikasi DEA, Easy Accounting. Kemudian ada aplikasi Peachtree, ada aplikasi Zahir. Nah, banyak aplikasi-aplikasi lain
yang bisa kita gunakan. Nah, salah satunya kita pelajari sekarang adalah menggunakan aplikasi My Accounting. Nah, ini didasari pertama memang mudah digunakan, user friendly, artinya penggunaannya tidak terlalu rumit, kemudian softwarenya juga integratif. Selain itu juga mampu menyajikan laporan keuangan secara otomatis, lengkap, akurat, kapanpun diperlukan, real time. Jadi dengan aplikasi ini membantu kita memudahkan laporan keuangan pada saat kita melakukan penginputan data. Nah, mampu menampilkan data secara cepat dan mudah, kemudian tersedianya sistem keamanan handal. Jadi dia juga dilengkapi dengan sistem secure. Kalau kita melakukan perubahan transaksi, maka aplikasi akan mendeteksi transaksi yang sudah dilakukan editing atau perubahan transaksi yang terjadi. Selain itu juga laporan keuangan dapat diaktifkan dengan Microsoft Excel, Microsoft Word, bahkan disimpan dalam bentuk PDF. Jadi file yang kita sajikan tadi dalam laporan keuangan tadi bisa kita lihat dalam Excel, Word ataupun dari PDF hasil reportnya. Kemudian mampu menampilkan laporan keuangan koperasi baik neraca, laporan laba rugi maupun penjualan dengan historical bulan lalu atau tahun sebelumnya. Jadi bisa menyajikan secara kooperatif transaksi yang terjadi bulan ini kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, atau semester ini kita sajikan dengan semester sebelumnya, sehingga keputusan manajemen dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan akuntansi bisa lebih dinamis dalam menentukan kebijakan untuk mencapai strategi masa yang akan datang. Nah, untuk langkah pertama, karena kita melakukan create data awal, silakan klik create. Nah, untuk introduction kita lanjutkan informasi perusahaan akan kita entrikan setelah next. Klik next. Company name isikan nama perusahaannya, Jasa Laundry, kemudian underscore nama saudara. Untuk address, alamat perusahaannya silakan dientrikan. Disesuaikan saja, mungkin alamatnya kemudian kalau ada per number isikan fax dan email, kalau nggak ada diabaikan. Kemudian kita lanjutkan next. Ya, di sini ada tampilan informasi mengenai periode akuntansi. Maka kita harus membuat periode akuntansi di awal kita membuat data perusahaan. Nah, isikan data financial years-nya periode akuntansi tahun sekarang 2023. Kemudian last month of financial, isikan periode akhir dari tahun akuntansi Desember. Untuk conversion month kita gunakan Januari. Jadi kita memulai case kita nanti di awal Januari, kita meng-create data yang ada perusahaannya memulai di awal Januari dengan periode 12 bulan. Kita lanjutkan next. Nah, di sini disebutkan informasi mengenai periode akuntansi mulai dari 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Kita lanjutkan next. Ini ada 3 pilihan dalam membuat bagan akun sebuah perusahaan. Nah, yang pertama itu kita bisa gunakan untuk membuat perusahaan akunnya menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh aplikasi bagan akunnya. Kemudian juga yang kedua, kita bisa memilih kategori perusahaan yang pas untuk perusahaan yang kita olah datanya. Nah, dalam hal ini mungkin kita bisa pilih yang kedua. Kalau yang ketiga, membuat atau membangun badan akun sendiri. Jadi tidak kita aplikasi atau software yang menyediakan, tapi memang betul-betul kita merancang sendiri nomor, nama akun, dan bagan akun atau perkiranya. Kita pilih yang kedua, kemudian kita next. Yang kita pilih yang pertama yang disediakan oleh programmer.
kemudian kita next. Nah, untuk industri classification kita gunakan di sana kategori industrinya jasa, service. Nah, untuk perusahaannya kita pilih sesuai dengan kasus yang akan kita selesaikan. Kasusnya yang paling pas untuk laundry ini adalah dry clean ya. Ada dry cleaner? Kita gunakan itu sehingga bagan akunnya, nomor perkiraan, nama perkiraan nanti akan sesuai dengan yang akan kita gunakan. Nah, kita lanjutkan next. Nah, dia akan memberikan informasi tempat penyimpanan data. Di sini disebutkan di defaultnya itu berada pada partisi C, program file, kemudian dalam folder mayor itu ada namanya jasa laundry Sepri Ina. Yang extension dat inilah yang merupakan file backup data yang saudara buat saat ini. Nah, untuk penempatannya silakan saudara pilih ceng, kemudian bikin folder, tempatkan di sana filenya. Silakan dibikin folder. Simpan di D ya, di folder saudara. Kemudian kita lanjutkan next sampai seperti ini. Ada setup assistant dan comment center. Kita pilih comment center. Kita coba maximize. Nah, kita bisa lihat di sini menu awal dari sebuah aplikasi. Ini menu bar, ada file, kemudian ada edit, list, comment center, setup, report, Windows. Ini menu bar. Selanjutnya saya sebut menu bar. Nah, nama perusahaan tadi sama dengan nama filenya. Sini, kita bisa lihat di sebelah kanan bawah yang extensionnya ada. Kemudian inilah menu awal dalam pengerjaan aplikasi komputer akuntansi. Di sini ada beberapa modul yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan kasus. Modul account mengelola perkiraan, mulai dari nomor perkiraan, nama perkiraan, mengatur level perkiraan, kemudian juga mengisikan saldo. Ini dikelola pada modul account. Termasuk juga jurnal ya, jurnal umum. Kemudian ada modul banking. Banking ini mengelola transaksi perusahaan yang berkaitan dengan bank. Apakah uang keluar atau uang masuk, spend money atau uang yang masuk atau receive money, dikelola di modul banking. Kemudian ada modul SAS. Modul SAS ini mengelola nanti seluruh kegiatan transaksi penjualan, termasuk juga pembayaran dari customer kita bisa juga kelola di dalam modul SAS. Kemudian ada time billing. Ini modul yang dikelola untuk jasa tenaga kerja langsung, untuk perhitungan pembayaran, berapa jam, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah produk. Kita bisa menggunakan modul time billing berkaitan dengan gaji tenaga kerja langsung. Kemudian modul purchase berkaitan dengan modul pembelian. Seluruh kegiatan pembelian akan kita kelola dengan menggunakan modul purchase, termasuk produk yang akan kita beli, kemudian bagaimana cara kebijakan dengan supplier kita bisa kita kelola nanti di modul purchase. Ada modul payroll. Payroll berkaitan dengan penggajian. Jadi pengelolaan gaji nanti digunakan dengan menggunakan payroll. Selanjutnya ada inventory. Ini berkaitan dengan pengelolaan persediaan barang dagang untuk perusahaan dagang, atau nanti untuk perusahaan manufaktur kita bisa mengelola persediaan bahan baku. Kita bisa menggunakan modul inventory. Card file berkaitan dengan pengelolaan kartu. Apakah kartu karyawan, kartu pelanggan, kartu pemasok, atau kartu personal. Personal ini bisa digunakan untuk siapa saja yang memiliki hubungan dengan atau relationship dengan perusahaan kita. Jadi pengelolanya di modul card file. Nah, di bawah ada informasi menjelaskan, ada to-do list, daftar kegiatan, menemukan transaksi, find transaction, report, dan analisis. Nah, nanti kita akan menyajikan laporan keuangan nanti dengan cara klik report, kemudian kita lihat laporan yang sudah kita kerjakan. Nah, untuk langkah pertama, silakan klik modul account, kemudian pilih submodul account list. Sampai di sini ada beberapa informasi yang bisa kita pelajari.
ini sudah disediakan badan akun atau bagan akun untuk perusahaan jasa laundry dry cleaner tadi oleh software ya, programmer kita bisa gunakan. Nah sekarang sesuai dengan case yang saya sudah bagikan di Spada, kita bisa entry nomor perkiraan sesuai dengan nomor yang ada. Kemudian kita juga bisa mengganti nama perkiraan sesuai dengan case yang ada di dalam latihan yang ada di Spada. Dengan cara mengelola perkiraan, kita contohkan untuk akun kas di tangan, kita bisa klik. Nah kita bisa isikan untuk nomor perkiraan dengan cara mengisikan nomor perkiraan pada kolom account number, kemudian mengisikan nama perkiraan pada kolom account name. Nah, bisa kita sesuaikan dengan kasus. Nah, apa beda yang bold dengan yang biasa? Bold digunakan untuk kategori hidden account. Akun induk itu tidak perlu kita isikan saldonya, dia akan mengisi secara otomatis. Itu akun hidden. Nah, hidden nanti akan dikelompokkan. Kalau kita mengelompokkan aset itu ada uraiannya, ada aset lancar, ada aset tetap, maka aset tetap dan aset lancar merupakan hidden untuk sub akun di bawahnya. Kita bisa atur nanti perkiraannya. Silakan dicobakan mengisikan untuk perkiraan 1/1100 itu kas di tangan, tapi kategorinya detail. Silakan coba rubah nama perkiraannya. Klik perkiraan 1100, kemudian rubah nama perkiraannya dengan kas di tangan. Untuk tipe kas, maka kita harus mengelolanya dengan kategori tipe akun detail check account. Silakan pilih detail check account. Kemudian klik OK. Silakan disesuaikan berikut dengan case yang ada. Nah, itu cara pengisian nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldo. Kalau ada saldo, maka kita akan isikan pada kolom opening balance. Ya, pada kolom opening balance. Nah, untuk mengatur level akun, yang ada di sini, kita bisa lihat level akun yang ada di sini. Silakan pilih up atau down-nya. Jadi kita bisa kelompokkan. Kalau tadi kas ini masuk dalam kategori hidden, ada subnya, misalnya ada kas yang ada di bank, kas yang ada di bendahara, dan kas lain sebagainya, maka kategori kas kita jadikan sebagai hidden. Nah, caranya dengan cara klik up, ya. Nah, dia akan berada naik satu level di atas. Kalau down, maka dia akan otomatis turun. Saudara bisa praktekkan di aplikasinya up down. Nah, itu harus diatur sesuai dengan bagan perkiraan yang kita desain tadi. Itu cara yang ketiga untuk melakukan level perkiraan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Saudara mungkin bisa jelaskan cara mengisi nomor perkiraan, langkah-langkahnya. Silakan cara mengisi nomor perkiraan. Pertama, klik yang mau kita ganti nomor perkiraannya, Ya. terus ganti angka yang mau kita isikan, Ya. terus Kita sesuaikan angkanya, terus setelah diisi klik OK, klik OK. maka di akun yang kita akan berganti angkanya. Ya. Maka akan disesuaikan angkanya sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita. Jadi ada 4 langkah ya. Kita klik account, kita sesuaikan nomor perkiraan, kita klik nomor perkiraan, kita beri nama perkiraannya apa yang sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian kita isikan saldonya pada kolom opening balance. Kemudian kita klik OK. Itu cara untuk mengisi perkiraan, nomor perkiraan, dan nama perkiraan. Setelah saudara selesai mengisikan seluruh perkiraan, nomor perkiraan dan saldo, kita akan lanjut dalam
submodul record journal entry, tapi dalam pengelolaan cash yang saya sudah share di Spada. Nah, cara mengelola jurnal, nanti saudara akan pilih tetap modul account, kemudian record journal entry. Nah, ini tabel yang isinya nanti jurnal yang akan kita buat. Jadi jurnal kita bisa akan buat. Kalau account itu nomor perkiraan, NAM itu nama perkiraan, debit atau kredit sesuai dengan aturan debit kredit dalam akuntansi. Kemudian job, kalau seandainya ada beberapa job, maka kita sesuaikan dengan job yang mana. Setelah itu memo, informasi umum berkaitan dengan jurnal atau transaksinya, kemudian teks berkaitan dengan pajak. Nah, kita bisa entrikan di sini seluruh transaksi yang kita lakukan penjurnalan. Kemudian klik record. Nah, itu langkah cara penyajian jurnal. Oke, untuk hari ini sampai di sana pembelajaran kita. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.